Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tidak Ada Yang Kebetulan. Bisa. Baik, Mas Nur, tadi Mas Nur sempat menyinggung ada yang namanya intuisi, insting, kemudian feeling. Apa bedanya? Iya. Jadi kalau berbicara soal feeling tadi, memang setiap orang kita pasti mengutamakan ada sesuatu yang kita dengar, ada yang kita lihat, muncul yang pertama kali di dalam otak kita, di talamus dan kerja otak kita sering disebut namanya perasaan. Dan perasaan itu sering disebut namanya feeling. Contoh bermulai dengan asumsi-asumsi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Dan memang tentu kalau kita bertanya namanya apakah bedanya dengan masuk ke arah intuisi, kalau perasaan itu pasti bertanya lebih dari 2 kali. Contoh namanya, saya nggak tahu ya, di kamar sana, ini kayaknya ada orang ya yang lewat di sana. Muncul begitu, tapi begitu tanya 2 kali, ada nggak ya? Itu disebut namanya perasaan atau feeling. Tapi kalau intuisi adalah spontan, muncul secara tiba-tiba, bahkan dia juga bukan hanya sekedar muncul tiba-tiba, tapi juga memenuhi kebutuhan dalam memberikan solusi saat itu spontan. Nah, tentunya hal yang semacam itu membuat bukan hanya terkaget orang lain, buat dirinya sendiri pun juga terkaget. Pantas ya, saya tadi baru aja berpikir bahwa di depan itu atau di dalam kamar itu tadi ada orang. Jadi kalau kita lihat, ada lagi yang disebut dengan kata hati nurani, Mas. Nah, apakah itu sama dengan feeling? Memang menarik sekali tentang kalau hati nurani adalah satu hal di mana muncul sama seperti spontan tadi. Hanya perbedaannya dia belum menjadi satu sarana melewat oral kita atau belum dikatakan. Bisa menjadi disimpan, tapi kadang-kadang belum tahu nih jawabannya sejauh mana. Nah, pada saat itu begitu disampaikan, itu sudah masuk di dalam konteks intuisi atau insting. Jadi sebenarnya intuisi itu adalah yang orisinil ya? Benar. Secara spontan, dan tentu di situ membuat satu keputusan dan keberanian juga dengan mudah menyampaikannya. Bahkan kadang-kadang kalau kita boleh jujur, saat kita berbicara, saat kita menyampaikan sesuatu, itu kadang-kadang juga muncul intuisinya. Setelah kita lewat nih, kenapa ya saya kok bisa memberikan nasihat itu? Padahal baru aja saya tadi tidak berpikir itu, tapi kenapa saya harus menyampaikan itu dengan nasihat-nasihat yang membuat orang juga mudah untuk bisa diterima. Nah, kalau tadi Mas Nur bilang, kalau feeling itu kan sesuatu yang dipikirkan lebih dari 1 kali. Benar. Itu dalam diri kita. Nah, kalau outputnya apa bedanya dengan insting? Nah, kalau outputnya keluarnya, tentu itu sudah membuat satu hal di mana tidak akan menjadi satu keputusan. Jadi output atau keluarnya atau ada sesuatu yang tidak bisa diterima adalah membuat satu keraguan pada diri kita. Dan sudah keraguan akan muncul yang kedua adalah kecemasan. Kalau sudah kecemasan, kegelisahan juga akan membuat diri kita jadi punya ketakutan. Nah, saya pernah mendengar kabar, Mas, ketika terjadi tsunami, itu hewan-hewan itu bergerak duluan. Kemudian dia menghindar. Nah, apakah ini yang disebut tadi dengan intuisi atau insting itu? Setuju, insting binatangnya konteksnya adalah bagaimana dia tidak mampu hanya sekedar menerima apapun gerakannya, tapi juga gerakan dan getaran dari seluruh alam itu menunjukkan ada sesuatu yang tidak seimbang, dengan mudah dia akan mengambil positioning yang tepat atau penyelamatan dalam konteks binatang itu. Kenapa kemudian binatang lebih terlatih instingnya dibanding dengan manusia? Karena hambatan-hambatan mentalnya lebih sedikit. Bahkan tidak ada nafsunya. Ya kan, kalau kita coba yang ada di sini nih, dari tadi tersenyum, begitu melihat Mas Nur, melihat Mas Agus, yang muncul tidak hanya melihat sosok berdua kita di sini, saya melihat, oh ini kayak gini, ini bentuknya satu begini, oh ini satu begini, jelasinya begini. Nah, itu memunculkan persepsi lain, di mana itu juga menjadi hambatannya. Aduh Mas Nur, saya seneng nih nonton ini, tapi besok saya bayar kartu kredit atau hutang. Nah, jadi nggak muncul nih dari intuisinya. Nah, itu hal seperti itu bisa terjadi pada diri kita. Baik, nah Mas Nur, kita sekarang kan akan membicarakan tema kita ini bahwa setiap orang punya jiwa entrepreneur. Setuju. Nah, kaitannya dengan insting, intuisi seperti apa sebenarnya? Menarik. Bahwa setiap orang punya jiwa entrepreneur, tentunya poin yang pertama di dalam konteks insting tadi, bahwa ternyata kata entrepreneur itu adalah sering orang mendefinisikan sangat banyak sekali berbeda-beda. Wirausaha, wira swasta, itu semua sangat ditentukan. Semua pintu gerbang pertama kali menjadi seorang entrepreneur adalah pasti keputusan. Dan keputusan pasti membutuhkan intuisi. Nah, konteks wira, banyak orang mengatakan wira itu apa sih artinya? Wira itu kalau dalam bahasa Melayu artinya berani. Jadi berani untuk usaha, berani untuk swasta, artinya di luar non pemerintah itu. Nah, itu yang kita harus mulai tumbuhkan dalam jiwa kita. Artinya ada keberanian. Saya pernah dengar cerita juga bahwa seorang profesional yang ahli dalam sebuah perusahaan, belum tentu dia juga ahli menjadi seorang entrepreneur ya. Setuju. Artinya
bahwa orang yang memiliki jiwa entrepreneur belum tentu menjadi pelaku entrepreneur. Tetapi yang menarik, bahwa pelaku entrepreneur di dalam konteks tadi bukan berarti tidak bisa memunculkan kembali jiwanya, tetapi juga bagaimana juga disadari. Ternyata benar ya, kalau kita punya jiwa entrepreneur yang nanti kita akan lihat satu persatu dalam garis kita, itu yang membuat kita juga akan lebih mudah mendapatkannya. Kemudian apakah setiap orang memiliki jiwa entrepreneur sebenarnya, Mas Nur? Ya, setuju. Hanya belum dikembangkan atau bahkan kadang-kadang sensitivitasnya sangat berbeda-beda. Baik, Mas Nur. Nah, pemirsa, mungkin saat ini Anda sedang mengalami masalah. Barangkali keraguan untuk menjadi seorang pengusaha. Ataupun Anda ingin melangkah, begitu banyak hambatannya. Apakah saya akan melakukan, apakah saya akan terjun ataupun tidak? Tunggu jawabannya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Tidak Ada Yang Kebetulan. Bisa, bisa.